pemirsa Jobos TV, ketemu lagi di X-Mood Goes to School bersama dengan Tori Andromeda di sini. Dan saat ini saya sudah berada di sebuah sekolah yang keren banget di Kota Madiun ya. Sebuah SMK di mana murid-muridnya keren-keren. Tadi dari pagi mereka berangkat udah dengan satu budaya yang keren banget. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh seperti apa budaya-budaya yang keren dan baik ini di salah satu sekolah yang pastinya sudah tidak asing lagi dong. SMK Negeri 1 Madiun, alias kalau misalnya orang-orang tuh bisa menyebutnya STM 1. Nah, banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa kita lihat di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kepala sekolahnya dan juga murid-muridnya juga. Jadi kita akan kulik lebih dalam seperti apa SMKN 1 Madiun. Tetap di X-Mood Goes to School. SMKN 1 Kota Madiun, sekolah syarat prestasi yang menjadi favorit banyak orang. Soalnya sekolah yang berada di Jalan Tamrin ini punya 7 program keahlian dan setidaknya 14 ekstrakurikuler untuk menunjang minat dan bakat siswanya. SMKN 1 Madiun punya komitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan punya kemampuan mengembangkan diri. Pada tahun pelajaran 2023-2024, sekolah ini memiliki 1.818 siswa dari total 54 rombongan belajar dengan jumlah guru sebanyak 110 orang. SMKN 1 Madiun ini berdiri di atas lahan seluas 27.490 meter persegi. For your information nih guys, ukuran tersebut mendekati luasan 28.900 meter persegi alun-alun Kota Madiun. Jadi ya, gede banget. Nah, dengan ukuran segede itu, sekolah ini memiliki 50 ruang kelas dan 25 laboratorium. Ruang laboratorium itu terdiri dari 7 laboratorium utama program keahlian dan 10 laboratorium komputer. SMKN 1 Madiun ini punya banyak jenis ekstrakurikuler, seperti jurnalistik, bola basket, English Club, paduan suara, seni lukis, teater, dan masih banyak lainnya. Jadi siswa tinggal memilih nih sesuai minat dan bakatnya. Dengan fasilitas yang memadai dan ditunjang program pembelajaran yang baik pastinya. Gak heran deh kalau SMKN 1 Madiun bergelimang prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Lihat aja nih, piala dan medalinya banyak banget. Penghargaan ini merupakan kumpulan dari prestasi para siswa di 7 program keahlian. Apa saja sih program keahlian yang ada di SMKN 1 Madiun? Yuk kita tengok satu persatu. Di SMKN 1 Madiun ada program keahlian teknik audio video, keahlian teknik instalasi tenaga listrik, teknik permesinan, dan teknik geomatika. Selain itu, ada program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan, lalu teknik konstruksi dan perumahan, serta teknik kendaraan ringan otomotif. Sebagaimana sekolah kejuruan, SMKN 1 Madiun menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan kombinasi antara teori dan praktik pastinya. Hasilnya berbuah prestasi, karena para guru memberikan materi sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman, serta prasarana lengkap untuk menunjang KBM. Nah,
Sekarang saya udah bersama Kepala SMKN 1 Madiun, Bapak Suyono. Saya akan tanya-tanya langsung nih sama Pak Suyono, karena tentu beliau yang paling paham tentang sekolah ini. Apa saja ya program unggulannya dan prestasi yang sudah dicapai SMKN 1 Madiun? Oke pemirsa Jawapas TV, saat ini saya masih berada di SMK Negeri 1 Madiun dan beruntung sekali untuk pagi hari ini saya dapat punya kesempatan untuk mewawancara langsung kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Madiun. Langsung aja kita temui. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu, tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Bapak Suyono, ini dia kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Madiun ya. Oke, Pak Suyono, ini terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk mampir-mampir ke sini Pak, melihat berbagai macam kegiatan dari siswa-siswa yang ada di sini. Matur nuwun sekali. Mungkin di tengah kesibukan jenengan juga Pak. Kita boleh ngobrol-ngobrol Pak ya? Ya, Sambil mari. ya jalan-jalan juga di sini. Mari. Ya, Ya. Pak Suyono, ini kita melihat SMK Negeri 1 Madiun merupakan salah satu yang legendaris lah ya, untuk di Madiun sendiri. Jadi kan sudah menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun? Saya perkenalan dulu. Nama saya Suyono. Oke. Saya di sini dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan, memulai tahun 2014. 2014. Ya, 2014. Oke. Ya, kami ditugasi di sini ya otomatis tidak bisa untuk kita sendiri. Otomatis saya harus kerjasama dengan stakeholder yang ada. Juga yang sangat penting lagi adalah seluruh komponen sekolah Ya. dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah selaku orang tua. Oke. Ya. Jadi dari 2014 sudah memimpin SMK Negeri 1 Madiun gitu Ya. Pak ya. Dari tahun ke tahun, apa saja tantangan di SMK Negeri 1 Madiun khususnya? Ya, dari tahun ke tahun karena setiap meluluskan itu jumlahnya tidak sama, Ya. maka kami bersama-sama teman-teman berusaha untuk selalu meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Oke. yang baik itu dalam kota maupun luar kota, sehingga karena goalnya daripada sekolah SMK itu adalah goalnya adalah dia lulus adalah bekerja. Oke. Maka ini selalu kita tingkatkan terus untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Oke. Ya, dengan kita menjalin kerjasama perusahaan itu, saya yakin Kecamatan SMK Negeri 1 Madiun ini akan terserap keseluruhannya. Oke, Ya. itu artinya berarti tantangan dari tahun ke tahun dunia kerja SMK Negeri 1 selalu siap untuk memberikan generasi-generasi baru yang siap kerja gitu Pak? Ya, hal ini terbukti bahwa kenapa ini kita jalin. Ternyata tahun 2022 kami sudah berusaha untuk mendata perusahaan yang kerjasama dengan kita. Oke. Serta 1 Madiun itu ada 155. 155 Iya, perusahaan? 155 perusahaan. Terus 2023 kita tingkatkan, tambah 16 perusahaan. Oke. Ya, sehingga total sampai hari ini itu adalah 171 perusahaan. Wow, 171 Ya. perusahaan ya, luar biasa. Nah, kerjasama yang dijalin sendiri seperti apa Pak untuk sistem kerjasamanya? Apakah memang ketika memang teman-teman siswa-siswa dari SMK Negeri 1 Madiun ini sudah lulus langsung bisa bekerja, atau mungkin tetap ada beberapa hal-hal yang harus memang dipertimbangkan dari perusahaan-perusahaan sendiri? Dan untuk perusahaan-perusahaannya sendiri bergerak di bidang apa kebanyakan Pak? Jadi begini, saya tak cerita dulu ya, Ya. riwayat kerjasama. Kita sebenarnya awal itu melakukan sebuah pendekatan terhadap perusahaan itu. Setelah itu, setelah pendekatan, kita mengadakan MOU kerjasama. Oke. Ya, kerjasama. Memorandum of Understanding lah ya. Iya. Itu kerjasama dengan perusahaan itu,
setelah itu ya karena di sini ada 7 program keahlian, jadi mulai desain, pemodelan, terus geomatika, teknik pemesinan, teknik audio video, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan. Maka konteks ruang lingkupnya perusahaan-perusahaan itu ya kurang lebih dari program keahlian itu yang kami ajak kerjasama. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini belum lulus saja kita sudah kerjasama untuk mengadakan sebuah rekrutmen untuk menjawab tantangan tadi, Mas. Jadi agar supaya sebelum lulus dia dapat bekerja, maka sebelum lulusan kami sudah mendatangkan kerjasama dengan perusahaan yang ingin kita membuka peluang lah pada perusahaan-perusahaan itu yang ingin kerjasama untuk merekrut kita, tenaga murid kita. Ya ada 15 kemarin. Ya. 15 perusahaan. Ya alhamdulillah ada yang magang di Jepang, melalui PT JIK itu, terus ada milik PT Jen, ada PT Inbao, ya itu juga magang. Itu artinya memang tidak hanya di Madiun Bapak ya, tapi juga di luar kota, bahkan di luar negeri. Iya, di luar negeri. Alhamdulillah. Ya, kemarin ada sudah yang magang ke luar negeri ada 32 siswa. Itu belum lulus loh ya. Belum lulus itu. Ya, maka dari itu SMK 1 Madiun saat ini adalah sekolah yang terfavorit di Kota Madiun dan sekitar. Betul, apalagi siap kerja juga ya. Nah, kalau kita membicarakan juga tentang prestasi, Pak Suyono, apa saja prestasi bergengsi yang sempat diraih oleh SMK Negeri 1? Ya alhamdulillah sejak saya diberi tugas di sini tahun 2016 itu anak-anak kita menyumbang piala emas untuk LKS tingkat nasional tahun 2016. Emas? Iya, dua yaitu bidang keahlian CNC milling dan CNC tuning pada saat itu. Setelah itu 2019 akhirnya yang nasional itu lalu di tingkat dunia di World Skill. Di mana Pak? Di Rusia pada saat itu. Keren banget. Kami juga mendampingi anak kita ya sekarang kerja di Denso. Karena pada saat itu anak ini bekerja di Denso, terus yang mengirimkan delegasi sampai ke Worldskill, mengantarkan ke Worldskill itu adalah PT Denso pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu anak untuk bertanding di tingkat dunia itu dia mendapatkan peringkat 7 dunia. Ya, keren jadi banget. mendapatkan sertifikat excellent pada saat itu. Di Rusia ya? Iya, di Rusia. Kalau boleh tahu itu kompetisinya apa Pak? Mesin kah atau sipil kah atau apa? Pada saat itu bidangnya adalah bidang CNC milling. Ya, CNC milling mesin. Mesin? Ya, membuat buah produk. Dan itu berkompetisi dengan berapa negara Pak? Seluruh dunia berarti? Waktu itu kurang lebih ya ada 34 lah kalau pada saat itu, kalau tidak keliru ya saya. 30 sampai 34 negara? Iya, pada saat itu. Jadi ya alhamdulillah. Iya. Nah ini pastinya prestasi-prestasi ini bisa diraih berkat kerjasama dari berbagai pihak ya Pak. Selain mungkin dari Pak Suyono sendiri sebagai kepala sekolah, kan ada beberapa rahasia-rahasia kenapa pada akhirnya siswa-siswa di SMK Negeri 1 Madiun ini bisa meraih penghargaan-penghargaan bergengsi itu Pak? Nah pada saat itu gini Mas, ceritanya sebelum saya ke situ ya, bahwa ternyata kita koordinasi, komunikasi dan konsolidasi kepada siapapun stakeholder yang ada dan khususan teman-teman yang ada di sekolah itu sangat penting. Ya. Jadi menjalin kerjasama, bagaimana kita berupaya untuk peningkatan mutu pendidikan di SMK 1 itu ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ternyata itu penuh kerja keras. Ya, penuh kerja keras antara guru, ya pegawai, ya kepala sekolahnya, dan juga orang tuanya, orang tua muridnya juga. Iya, itu ternyata harus kita kondisikan kerjasama yang baik sehingga misinya adalah untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di SMK 1 Madiun ini. Betul. Nah, selama kita sudah istilahnya bisa menciptakan situasi kondisi SMK 1 Madiun itu adalah situasi yang kondusif, insya Allah mutu akan mengikuti. Maka kunci utama saya punya prinsip bahwa
kita diberi tanggung jawab sebagai pengelola pendidikan itu adalah upaya bagaimana lembaga SMK Negeri 1 Madiun itu kita upayakan untuk kondusif. Ya. Itu intinya Oke. di situ. Selain kerjasama, pastinya mungkin ada beberapa program-program dari Pak Suyono sendiri selaku kepala sekolah sendiri untuk bisa memberikan berbagai pembaruan-pembaruan mungkin Ya. dari tahun ke tahun, Pak. Apalagi kurikulum juga semakin lama juga ada berbagai macam Ya. perubahan, ada berbagai macam hal-hal yang sifatnya juga dinamis selalu berubah-ubah seperti itu. Nah, dari jenengan sendiri, Pak, memimpin SMKN 1. Memang saya punya strategi-strategi ya. Ya, apa saja? Trik sendiri dalam rangka untuk pengelolaan satu infrastruktur. Oke. Ini juga kita openi. Artinya peralatan-peralatan yang barangkali itu masih kurang, maka itu kita cukupi. Termasuk sarana prasarana. Iya, termasuk sarana prasarana. Yang kedua, SDM-nya. Oke. Juga kita beri kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, baik itu melalui P4TK Malang, Dinas Pendidikan, barangkali ya. Kalau ada peningkatan kualitas guru maupun pegawai, maka ini kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti di situ. Ya, sehingga dari dua indikator atau dua ini peningkatan infrastruktur dan peningkatan sumber daya, ini saya yakin untuk peningkatan kualitas. Tapi tidak kalah pentingnya adalah tata kelola untuk kurikulumnya. Ya, maka dari itu kita harus sebelum paham terhadap kurikulum, maka kita juga melakukan tulisasi kurikulum, implementasi kurikulum, refleksi kurikulum, ya, sehingga teman-teman guru saya ajak untuk melakukan workshop, Oke. ya, seminar dan sebagainya terkait dengan kurikulum. Ya. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan tadi, kualitas pendidikan di SMK 1 Madiun terbukti apa yang saya sampaikan tadi. Itu adalah trik-trik saya dan juga teman-teman, bukan kita. Ya. Nggak bisa kita berdiri sendiri ya. Betul. Kita harus menjalin kerjasama. Betul. Eksternalnya juga harus baik, internalnya juga baik. Terus dengan orang tuanya juga baik, ya. Mama dengan pengkondisian siswanya juga harus tertib, disiplin. Karena selain kita masalah kerja, juga kita berorientasi pada pengetahuan. Dan sangat penting lagi adalah pendidikan karakternya. Nah, itu. Oleh karena itu anak-anak kita di SMK 1 Madiun, anak-anak masuk ke SMK 1, kendara harus turun. Oh iya. Itu adalah salah satu. Sudah ada budaya tadi yang diterapkan ya. budaya industri. Oke. Kita tanamkan juga. Ya, ini salah satunya. Oke. Untuk peningkatan pendidikan karakter anak. Oke. Karena sikap itu yang paling dominan. Betul. Attitude ya. Attitude-nya. Ya. Nah, dari akademiknya sudah oke, kualitas pendidikannya sudah baik. Kalau untuk non akademiknya sendiri, Pak, mungkin ada beberapa ekskul juga. Mungkin ada beberapa keraguan-keraguan dari masyarakat juga untuk memasukkan anak-anak mereka ke SMK, Pak. Iya, Nah, ini bagaimana Bapak menjawab? Kalau masalah ekskul di Ya. SMK 1 jangan diragukan, ya. Karena di sini juga ada futsal, bola voli, ya, terus kegiatan renang, kegiatan pramuka dan sebagainya. Banyak berarti ya? Iya, banyak. Maka prestasi-prestasinya juga agar setiap ada event futsal, ya, bola voli, kita juga menjuarai juara satu. Wih, pialanya banyak. Iya. Kemarin baru saja tahun kemarin medali gilir ya. Oke. Piala bergilir Kota piala Madiun untuk futsal juga kita raih. Wih. Ya itu buktinya. Oke. Terakhir, Pak, mungkin satu pertanyaan lagi. Khususnya untuk, ya sekali lagi tantangan untuk SMK ya, dunia SMK banyak yang cukup paham bahwa SMK ini setelah lulus siap kerja dan lain-lain. Tapi tetap selalu ada tantangan-tantangan tersendiri di masa depan untuk dunia SMK. Mungkin ketika kita komparasi dengan SMA, bagaimana pada akhirnya orang tua murid ini mungkin masih ada sedikit keraguan-keraguan untuk memasukkan anak-anak mereka ke SMK. Mungkin ada pesan-pesan untuk orang tua, untuk masyarakat juga, Pak, di sana, khususnya untuk SMK Negeri 1 Madiun ya. Jadi gini, kalau nanti kita ingin memantapkan atau kepada masyarakat bahwa sekolah menengah kejuruan itu satu misinya adalah memberikan pengetahuan, keterampilan dan siap kerja, dan yang paling lagi adalah siap untuk
berwirausaha. Nah, itu dia. Oleh Siap karena untuk itu berusaha. jangan diragukan lagi untuk masuk di SMK. Oh, Kan oke. gitu. Siap. Iya. Berarti pendidikannya dapat, Ya, keterampilannya dapat, dapat. dan pastinya siap kerja dan siap berwirausaha. Iya. Mantap kan. Boleh kita jalan-jalan lagi, Pak? Boleh. Oke, pemirsa Japas TV, saat ini saya sedang bersama dengan dua siswa dari SMK Negeri 1 Madiun. Ada siapa di sini? Saya Dewa dan dengan teman saya. Andini. Oke, ada Dewa dan Andi ini. Oke, Dewa dan Andi ini. Ini pagi-pagi nggak apa-apa ya, tak minta untuk ngobrol-ngobrol bentar ya. Dengan Panas-panas. senang hati. Oke, Dewa dan Andi ini kelas berapa? Saya kelas 10. Kelas 10? Di B1. Berarti baru masuk ya? Iya, Kelas 10 ya. Oke. Kehidupan di SMK Negeri 1 Madiun ini seperti apa? Sambil jalan-jalan boleh? Oke. Jujur di sini ternyata di luar dugaan saya. Mas. Ah. Saya kira di sini tuh banyak kenakalan. Wah, iya. Ini Kan terkenal begitu ya. iya, ini kayaknya mindset beberapa orang ketika mendengar SMK 1 atau STM gitu ya. Iya. Biasanya dominannya cowok-cowok terus nakal-nakal. Itu bener nggak sih? Justru itu kurang tepat. Kurang tepat. Justru di sini malah tidak ada yang Hah? namanya senioritas. Ih, Kelas cakep. Iya, tepat. Kelas 3 manggil kelas 10 itu Mas. Masa? Mbak. Iya. Oh, berarti tetap respect each other. Iya, Respect satu saling sama lain. Iya. Terus selama bersekolah di sini rasanya seperti apa? Dewa. Justru seru, Mas. Seru ya? Dan di luar bayangan kita. Ah. Kita bayangannya kepreser dengan tugas-tugas, Ah, tapi ternyata enggak. tugas-tugas tulis itu dikesampingkan, ditambahkan untuk ke tugas praktek. Praktek. Iya, Iya. betul. Apalagi kan tantangan di dunia kerja lebih bisa dirasakan sama teman-teman kalau di SMK ya. Iya. Oke. Jadi teorinya dikit tapi prakteknya yang banyak gitu ya. Itu yang penting. Andi nih, menurut kamu seperti apa? Ya sama seperti itu, tugas-tugasnya tidak terlalu banyak, tetapi lebih kepentingkan ke tugas yang dari bidang-bidang kita masing-masing. Oke, kalau Andi ini ada jurusannya gitu nggak sih? Kan ada jurusannya kan? Iya, Nah, sama jurusannya DPIB. apa itu? DPIB itu Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Jawa Pos TV juga. Itu belajar tentang apa aja kalau DPIB? Kita belajar tentang rencana anggaran biaya, terus kita belajar tentang konstruksi, dan kita juga belajar tentang struktur bangunan seperti itu. Struktur bangunan berarti mirip-mirip sipil gitu nggak sih? Iya, betul. Oh, oke, mirip-mirip teknik sipil ya. Jadi di sini tuh teman-teman bisa belajar tentang banyak hal khususnya untuk sipil. Terus selain itu ada mesin juga mungkin? Ya, Mesin, teknik mesin. teknik mesin, terus apa lagi? Ada teknik kendaraan ringan, terus ada teknik audio video, terus ada teknik instalasi tenaga listrik, Oke. terus ada desain permodalan informasi bangunan itu, terus ada geomatika, terus juga teknik konstruksi dan perumahan. Oke, kenapa memilih di jurusan ini, Andini? Karena sesuai dengan passion saya yang suka menggambar, terus Oke, suka desain. Iya, desain seperti itu. Kalau Dewa? Jujur saya milih jurusan ini, saya tuh tertarik ke pembangunan, Mas. Oke. Karena dia tuh Wah, ingin menjadi bapak pembangunan. amin. Dan Terus, dia terus? tuh ya 10 tahun lagi itu sepertinya banyak pembangunan. Betul. Iya, saya mengambil kesempatan dari situ. Oke. Membaca peluang dari situ ya, Iya. bahwa ya yang namanya pembangunan pasti selalu akan dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah gitu ya. Jadi kayaknya
untuk potensi dan peluang kerjanya lebih besar, banyak, lebih besar ya. Oke. Nah, terus ngomongin ekskul ini juga menarik bahwa mungkin beberapa masyarakat harus diedukasi banget nih. Ekskul di sini tuh banyak nggak sih? Cukup banyak mas. Cukup banyak. Iya. Apa aja tuh, Dewa? Tentunya ada Paskibraka Paskibraka. yang kita unggulkan di sekolah ini. Oh, andalannya ya. Andalannya. Oke. Lalu ada juga Pramuka. Pramuka. juga andalannya STM 1 juga. Oke. Lalu yang dikenal banyak orang sampai ke Ngawi. Nah, sekarsidenan lah. Itu futsalnya mas. Futsal yang Futsalnya. menangan ya. Menangan. Gak menang ngisi-ngisi. Enggak ada lah, gue loh, kudu menangan ya. Punya STM biasa nih tenaga nih. Iya. Oke ya, apalagi tapi kalau ada mindset bahwa anak-anak SMK 1 atau STM ini didominasi oleh cowok-cowok dan mereka tuh nakal-nakal tuh, menurut kalian gimana menanggapi stigma-stigma seperti itu? Iya, nakalnya itu mungkin apa ya? Masih bisa dinalar lah. Nggak sampai yang Kriminal. kriminal itu. Ah, enggak. betul. Kita masih bisa menjaga di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terutama kita di luar sekolah menjaga nama baik semangat satu Harus dong. Adi nih, menurut Andi nih gimana? Kurang setuju juga karena ya seperti itu nakalnya masih di batas wajar, tidak yang berlebihan, masih bisa diingatkan supaya kita yang nakal masih bisa diingatkan kepada guru gitu loh. Dan banyak cowoknya itu benar. Dominasi lah ya. Dominasi itu benar. Tapi ceweknya juga banyak. Iya, dari tahun ke tahun itu ceweknya lebih banyak. Oh, Iya. selalu ada penambahan kalau untuk Iya, cewek. selalu ada penambahan. Oke. Jadi mindset orang-orang masyarakat ini tentang SMK 1 atau STM ini kayaknya harus dirubah ya. Iya. Jadi bahwa ya anak-anak di sini juga kayaknya oke-oke semua, pintar-pintar semua, prestasinya juga banyak juga, pialanya juga banyak. Jadi kayaknya mindset bahwa anak-anak STM atau SMK nakal-nakal itu buang jauh-jauh lah ya. Kalau untuk Dewa sama Andini ikut ekskul apa? Saya sama Andini ikut tari dan OSIS. Pakai mic? Oke. Untuk saya sendiri itu OSIS sama ekstra rohis. Ekstra logis. Rohis. Oh, rohis. Iya, rohis. Subhanallah. Iya. Andini? Saya organisasinya OSIS, terus ekskul saya itu seni tari. Seni tari. Oke. Nah, terus untuk menjawab tantangan dunia kerja ke depan, menurut Dewa sama Andini sendiri, apa yang nantinya mungkin akan dilakukan setelah misalnya lulus misalnya, atau mungkin ada pandangan atau angan-angan mau bekerja di perusahaan apa gitu? Oke, mungkin ada. Andini. Mungkin berhubung passion saya menggambar dan orang tua juga passionnya seperti itu, bekerja di PT-PT. Oke. Begitu. Di PT tetangga ada, saudara ada, orang tua juga ada. Oke. Jadi mendapatkan peluang yang lebih banyak. Jadi saya tekuni bakat saya ini di SMKN 1 Madiun supaya nanti jika lulus saya bisa bekerja ke bidang saya. Oke. Itu artinya peluang kerja untuk teman-teman ketika lulus ini sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Ya kita kalau kuliah itu kita bisa mengambil desain interior, kita bisa mengambil teknik sipil, kita bisa mengambil arsitektur. Nah, dan itu kalau dia. bekerja kita bisa menjadi mandor, terus kita bisa menjadi pemborong, konsultan, gitu. Arsitektur juga. Iya, Nah, seperti itu. ini juga menjawab beberapa pertanyaan juga dari masyarakat bahwa kalau misalnya sekolah di SMK atau STM itu apakah memang harus langsung kerja, kan enggak juga. Kalaupun misalnya pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di universitas bisa juga dong. Sangat disarankan juga. Sangat disarankan juga. Justru malah dengan adanya itu tadi lanjutan untuk kependidikan yang lebih lanjut, itu menambah juga untuk pendapatan kita. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah punya disiplin ilmu, sudah punya gelar, kan otomatis ya pekerjaannya juga menyesuaikan gitu dengan gelarnya gitu. Keren. Nah, terus kalau ini saya tertarik juga nih ngelihat attitude teman-teman atau budaya ya yang mencoba untuk dibiasakan sama teman-teman setiap pagi. Motor masuk sekolah itu pun tuh dituntun. Nah, menurut kalian budaya-budaya yang diterapkan di SMKN 1 ini sekeren itukah? Tepat sekali mas. Kita sedisiplin itu memang. Sedisiplin itu. Iya. Dari kita MPLS pun, kita pun yang megang itu bukan
bapak ibu sekolah sendiri, tapi dari tentara-tentara. Wih, oke. Jadi kedisiplinannya itu yang benar-benar dipupuk dari Iya. awal ya. Oke. Terakhir banget. Kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk masuk ke SMK, khususnya SMKN 1 Madiun ini. Kasih pesan-pesan ke Untuk kalian yang mau masuk ke SMK, jangan ragu. Tentunya di sini kalian bakal dibina dengan baik dan banyak peluang pekerjaan bagi kalian yang ingin langsung cari kerja setelah lulus. Dan di sini sangat-sangat terjamin karena relasi di SMK 1 Negeri 1 Madiun itu sangat luas, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi buat kalian jangan ragu untuk masuk ke SMK 1 dan juga kami tunggu kedatangan kalian untuk datang di SMK 1 Negeri 1 Madiun. Oke. Andi nih. Yang ingin masuk ke sini jangan ragu-ragu, dan di sini fasilitasnya sudah terjamin banyak dan ilmu-ilmu yang kita jangkau itu juga banyak. Jadi dan relasi di SMKN Madiun itu juga banyak, seperti di luar kota sampai pun di luar negeri ada. Nah, itu dia. Tadi juga sudah ngobrol-ngobrol sama kepala sekolahnya bahwa ada prestasi yang sampai Rusia loh. Keren banget. Jadi intinya buat teman-teman nggak usah ragu-ragu untuk masuk SMK karena SMK bisa gitu katanya. Siap kerja juga. Lapar nih, ada kantin kan? Ada, tentu. Nges dulu. Nah, gimana teman-teman? Keren kan sekolah di SMK? Keren dong, apalagi sekolahnya di SMK Negeri 1 Madiun. Jadi pokoknya buat teman-teman semuanya jangan ragu-ragu untuk memilih SMK sebagai salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan kamu. Karena SMK selalu mencetak siswa-siswa yang siap kerja dan pastinya mandiri dan kreatif. Dan pastinya masih banyak sekali sekolah-sekolah yang bakalan kita kunjungi hanya di Exmut Goes to School yang selalu tayang di Jawa Post TV. Next kita mau ke sekolah mana lagi ya? Pokoknya ikuti terus Exmut Goes to School. Next kita akan mengeksplor sekolah-sekolah lainnya. Jadi pantengin terus Exmut Goes to School.